Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih di pembahasan ilmu bayan terkait dengan al-kinayah. Kita melanjutkan yang kedua sekarang, yaitu dari pembagian kinayah dilihat dari al-makni anhu, yang dikinayakan untungnya. Kita baca. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ats-tsani qala al-muallifuna rahimahullah, ats-tsani kinayatun yakunul makniyu anhu fiha nisbatan nahwa al-majdu baina thawbaihi wal qaramu tahta ridaihi turidu tahta ridaihi turidu nisbatal majdi wal karami ilaihi. Baik. Kata beliau yang kedua, ada kinayah yang terjadi pengkinayahan terhadapnya, yaitu pada nisbah, penyandarannya. Pada penyandarannya. Kalau kemarin yang pertama ya pada sifatnya. Kalau ini pada penyandarannya. Seperti al-majdu baina saubaihi. Kemuliaan itu di antara dua pakaiannya. Maksudnya apa? Yaitu nisbatul majdi, penyandaran kemuliaan. Kemudian wal karamu tahta ridaihi, kemuliaan sama juga ya, kedermawanan itu di bawah ridanya, rida selendangnya. Itu maksudnya adalah penyandaran kedermawanan kepadanya. Jadi dia ingin menyandarkan kedermawanan, kemuliaan kepada orangnya, tapi dia tidak sandarkan kepada orangnya. Dia sebut di pakaian dan ridanya. Paham maksudnya? Berarti ini kan bentuk dalam bentuk apa? Kinayah. Kalau dalam pembahasan majaz ya akan majaz. Qala syarih rahimahullah, ats-tsani kinayatu yakunu al-makniyu anhu fiha nisbatan nahu al-majdu baina thawbaihi wal qaramu tahta ridaihi turidu nisbatal majdi wal karami ilaihi. Hadza la ya'ni haqqan anna hunaka majadan ma baina thawbaihi, lakinna hadzal rajula mausufun bi annahu dzu majadin wa jismuhu baina thawbaihi wa naqul hadza kinayatun an quwwatihi wa suja'atihi wa syaja'atihi wa kadzalik wal karamu tahta ridaihi. Kenapa kayak di tasdid roknya itu? Seperti ada al. Kan ada al kan tahtarri. Kadzalik wal karamu tahta ridaihi kinayatun an karamihi wa tusamma hadhihi kinayatan nisbatin. Kinayatu maf'ulun bih. Baik. Wa hiya kama qala al muallif rahimahullah tahtalifu anil majazi bi annahu qad yuradu bihal ma'nal hakiki. Baik, sampai situ dulu. Kata beliau yang kedua, ada namanya kinayah yang terjadi kinayah padanya ya terdapat penyandaran. Contohnya al-majdu baina thawbaihi wal karumu tahta ridaihi. Kamu inginkan adalah menyandarkan al-majd dan al-karum kepadanya. Ini bukan berarti benar bahwa kemuliaan itu antara dua pakaiannya, bukan. Akan tapi orang ini disifati bahwa dia memiliki apa? Kemuliaan. Yang mana orang itu badannya antara dua pakaiannya. Ya kan? Antara pakaiannya, orangnya itu. Nah, kalau kita katakan ini kinayah. Ya, ini adalah kinayah tentang kekuatannya dan keberaniannya. Ya, karena biasanya orang kuat dan orang berani itu adalah mulia. Demikian pula al-karam tahta ridaihi. Ini kinayah dari kemuliaannya, kedermawannya. Dinamakan ini namanya kinayah penyandaran. Sebagaimana
dia yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala berbeda dengan majaz, ya, dan yang membedakannya dari majaz dia kadang diinginkan dengannya makna hakiki. Paham kan? Itu bedanya dengan majaz. Bisa diinginkan dengannya makna hakiki. ثم قال لكن لو قال قائل هل يمكن أن يكون المجد حقيقي هو ما بين الثوبيه نقول ما دام المجد وصفا لموصوف والموصوف بين الثوبيه صح أن يقال إن المجد ذاته بين الثوبيه لأن الصفة معنى في الموصوف إذا قلت المجد بين الثوبيه أو الكرم في بيته أو شجاعة في سلاحه وما أشبه ذلك ففيها كناية لكن البلاغيين يسمونها كناية نسبة أي إني تسبت إليه المجد أو نسبت إليه الكرم أو نسبت إليه الشجاعة فكنيت بالألفاظ بين الثوبيه وفي بيته أو في سلاحه وما أشبه ذلك. Baik, kalau ada orang yang berkata, kata beliau, apakah mungkin al-majid hakiki dia adalah antara dua pakaiannya? Kita katakan selama al-majid itu adalah sifat untuk yang disifati, dan yang disifati itu kan antara mau taubai, betul kan? Kan majid itu kan sifat. Berarti ada mausufnya yang disifati. Sifat orang yang disifati itu berarti antara dua pakaiannya, berarti sifatnya juga di situ. Kan sahha yuqal innal majda dzatah baina thawbain. Karena kan dia sifat dari yang punya pakaian. Kalau yang punya pakaian adalah di antara pakaiannya, berarti sifatnya juga di situ. Atau paham ini? Bisa hakiki. Iya, li'anna sifata ma'nan fil mausuf. Karena sifat itu kan adalah sebuah makna yang berada pada yang disifati, pada zat. Paham? Jadi sifat itu bukan sesuatu yang berpisah dari zat, tapi ada pada zat itu sendiri. Misalnya Allah Subhanahu wa taala kan punya banyak sifat. Ya kan? Punya banyak sifat. Ya, sifat itu adalah sifat dari zat. Sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kan begitu jadinya, bukan makhluk. Ini yang beliau katakan. Wa idza qulta al majdu baina thawbaihi awil karamu fi baitihi ay asy-syaja'ah fi silahi. Au asy-syaja'ah fi silahi. Contoh lain ya. Keberanian ada dalam pedangnya. Apakah pedangnya yang berani? Tidak. Pedang walaupun berani dia tidak bisa bergerak. Ini kinayah dari orangnya. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang mirip dengan itu. Fa fiha kinayah, maka di dalamnya terdapat kinayah. Akan tetapi ahli balaghah mereka menamakannya kinayah nisbah. Mereka namakan dengan kinayah apa? Nisbah, penyandaran. Ai inni nasabtu ilaihil majd, yaitu saya sandarkan kepadanya kemuliaan. Saya sandarkan kepadanya kedermawanan. Saya sandarkan kepadanya keberanian. Maka saya kinayakan dengan lafat-lafat baina thawbaihi fi baitihi fi silahihi, atau yang semisal dengannya. Wa qawlu wal karamu tahta ridaihi falau qal al karamu fi rahlihi lakana ahsana fa qawluhu tahta ridaihi falaysat munasibatan faqad tadullu ala annahu naimun. Masalan, ya ini bisa begitu maknanya. Terus tahtar ridai wa idza kana naiman falaysa indahu karamun aw bukhlun wa in qasada bir ridai thawba fa misalu sahihun mislu al majdu baina thawbaihi. baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ucapan penulis al-karamu tahta ridaihi, seandainya beliau bilang al-karamu fi rahlihi lakana ahsan. Kalau beliau katakan al-karamu fi rahlihi, maka itu lebih bagus. Kenapa?
Karena ucapannya tahta ridaihi tidak cocok. Karena kadang menunjukkan bahwasanya tahta ridaihi maksudnya dia lagi tidur. Lagi tidur maksa. Al-karom tahta ridaihi. Kemuliaan ada di bawah pakaiannya tapi dia lagi tidur. Kan tidak munasabah. Tidak cocok. Orang yang mulia tidak lagi tidur. Lagi bagi-bagi. Paham maksudnya kan? Nah, ini kata beliau tidak cocok kalau dibilang tahta ridaihi. Karena bisa saja yang diinginkan dengannya adalah dia lagi tidur di bawah ridanya. Jika dia tidur maka tidak ada baginya ya sifat kemuliaan atau sifat apa? Kikir. Kalau yang diinginkan dengan rida adalah pakaian, maka contohnya benar adalah al-majdu baina saubaihi. Ya, seperti al-majdu baina saubaihi. Ini maksudnya dari sisi pencontohan saja. Kalau diganti rida dengan rahal itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Qala al-muallifun rahimahullah al-thalith kinayatu yakunul makniyu anhu fiha ghayra sifatin wala nisbatin ka qawlihi ad-daribina bikulli abyad mikhzamin wat-ta'inina majami'al adghani fa innahu kana bimajami'il adghani anil qulubi. Qala syarih rahimahullah al-thalith kinayatu yakunul makniyu anhu fiha ghayra sifatin wala nisbatin wa hiyal kinayatu min mausufin lakinnal muallif qala ghayra sifatin wala nisbatin liyakunu awsa'a wal qawlu bi annahu kinayatun an mausufin ahsanu ka qawli syair ad-daribina bikulli abyadu ila akhir. Baik. Yang ketiga, ada kinayah yang dikinayakan tentangnya tapi bukan sifat, bukan pula nisbah. Bukan sifat, bukan pula nisbah. Itu bukan satu dua. Bukan yang pertama, bukan yang kedua. Kalau bukan sifat, bukan nisbah yaitu mausuf. Paham kan? Yaitu kinayah dengan tentang apa? Mausuf yang disifati. Bukan sifatnya, bukan nisbah, bukan penyandarannya. Seperti perkataannya ad-daribina bikulli abyadha mikhdam wa ta'inina majami'al adghani. Dia bilang iya orang-orang yang memukul dengan seluruh abyad mikhdam. Seluruh abyad, seluruh yang putih lagi tajam. Misalnya ini siapa itu? Pedang, tapi ini kinayanya. Watta'inina, dan mereka orang-orang yang mencela, majami, bisa juga ta'inin, menikam. Ya, bisa majami'il adghani, majami'il adghon, tempat adgonnya, maksudnya hatinya. Ya, adghon yang sumber kehidupannya. Dia bilang fa innahu kana bi jami'il adghon anil qulub. Dia kinayakan dengan majami'il adghon, sumber kebaikan, keburukan begitu. Iya. Dengan hati. Iya. Karena adghon bisa bermakna kedengkian. Kalau di Quran dah kedengkian. Watta'inina majami'al adghon. Tapi di sini yang diinginkan bukan kedengkiannya, karena hati itu bukan hanya mendengki, tapi juga bisa bersangka baik, bisa bersangka buruk. Cuman dia bukan itu yang diingin, itu kan sifat. Yang dia tikam di sini, yang dicela adalah apa? Kan zat. Berarti dia takbir dengan sifat, tapi sebenarnya yang diinginkan adalah apa? Mausuf. Iya kan? Karena dia takbir dengan adghon, sifat.
Tapi yang diinginkan adalah apa? Mausuf, yaitu apa? Hatinya itu sendiri. Hatinya itu sendiri. Jelaskan di sini, itu dari contoh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi yang ketiga adalah kinayah yang terjadi pengkinayahan padanya itu bukan sifat, bukan pula nisbah. Dia lagi kinayah tentang mausuf. Selesai, itu sebenarnya lebih sederhana. Iya kan? Dia adalah kinayah tentang apa? Mausuf. Seperti tadi, adgon. Dia adalah kinayah untuk mausuf yang disifati. Hati. Lakin al-mu'allif, ya, qala, akan tapi penulis berkata bukan sifat, bukan nisbah. Supaya lebih luas lagi. Ya, wal qaul bi annahu kinayah an mausuf ahsan. Sebenarnya kalau beliau bilang kinayah an mausuf itu lebih bagus sehingga orang bisa tahu begini. Kinayah an sifah, kinayah an nisbah, kinayah an mausuf. Lebih bagus. Ya, karena lebih langsung jelas. Karena ketika antum bilang kinayah bukan sifat, bukan nisbah. Apa itu? Paham kan? Apa itu? Jadi lebih bagus kalau langsung dibilang kinayah mausuf ahsan, an mausuf ahsan. Qauli syair, seperti perkataan penyair ad-daribina bi kulli abyad sampai akhir. Terus Tsumma qala wal kinayatu huna fi qawlihi majami'al adgani wa majami'ul adgani hiya majami'ul hubbi wa majami'ul baghdai wa hiya al qulubu lianna digna wal haqda wal karahiyata wal mahabbata kullaha mahalluhal qalbu. Paham kan? Kinayah di sini adalah pada kata majami al-adgon. Majami'ul adgon, dia adalah tempat munculnya cinta, tempat munculnya benci, yaitu hati. Karena ad-digna, dign, kedengkian, wal hiqd, hasad, al-karohiyah, kebencian, wal mahabbah, kecintaan, semua itu tempatnya di mana? Di hati. Tempatnya di hati. Tsumma qala wa huwa huna yamdahuhum fayaqul ad-daribina bi kulli abyadu mihlamin ay bisuyufi. Itu juga kinayah. Yang pertama itu adalah kinayah. Terus Watta'inina majami'al adgani ay yat'ununa birrimahi majami'al adgani wa hiyal qulubu wa hadhihi aidan tusamma kinayatan laysat an sifatin wala an nisbatin lakin yukna biha an mausufin wa yumkinu ay yurada bihal makna al hakiki lianna al quluba majami'ul adgani wa yumkinu ay yurada bihal makna al hakiki au antakuna kinayatan anil qulubi wallahu a'lam. Dia di sini lagi memuji mereka. Dia berkata ad-daribina bi kulli abyad miqdam. Apa artinya ini? Aibis suyuf. Ini ya, dia di sini juga adalah kinayah. Gimana? Bikulli abyad miqdam. Ini juga kinayah karena dia gunakan kata bukan untuk hakikatnya tapi untuk majaz. Ini juga bentuk kinayah. Wa ini nama jami'al adgani, maksudnya yat'anuna birrimah. Mereka menikamnya, menusuknya dengan tombak. Majami al-adgon, tempatnya adgon. Apa itu? Al-qulub. Dia tusuk di dadanya maksudnya. Dia tusuk di dananya. Ini juga dinamakan kinayah, tapi bukan untuk sifat, bukan juga nisbah. Akan tapi untuk mausuf. Iya kan? Hati. Wa yumkin ayyuradu bihal ma'na al-hakiki. Tapi mungkin dia juga yang diinginkan dengannya makna hakiki yang sebenarnya. Karena hati itu tempatnya adgon, maksudnya tempatnya hasad. Bisa kan langsung tempatnya hasad. Fayumkin ayyuradul ma'na al-hakiki. Atau bisa juga kinayah untuk hati.
Terus ثم قال المؤلفون رحمه الله والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميت تلويحا نحو وهو كثير الرماد أي كريم فإن كثرة الرماد تستلزم كثرة الإحراق وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز وكثرتهما تستلزم كثرة الآكلين وهي تستلزم كثرة الضيفان وكثرة الضيفان تستلزم الكرم. baik. Kinaya jika banyak padanya al-wasaid peran pengantar sebelum sampai ke sana, maka itu dinamakan talwihan, isyarat. Dinamakan dengan apa? Isyarat. Seperti huwa kathirur romad. Antum kalau mengkaji ini apa hubungannya kathirur romad dengan kedermawanan? Berarti kan ini isyarat karena banyak dulu proses sebelum sampai ke situ. Sebelum sampai ke dermawan, ya kan? Lihat belum praktekkan sebentar. Yaitu bermakna karim, dia dermawan. Kenapa? Fa inna kata romat mengharuskan banyak dia bakar. Banyak yang dia bakar mengharuskan banyak dia masak dan banyak rotinya. Ya kan? Dan banyaknya keduanya mengharuskan banyak yang makan. Dan mengharuskan banyaknya tamu. Dan mengharuskan banyaknya tamu berarti dia orang yang dermawan. Jadi banyak sekali proses baru sampai ke sana. Berarti itu namanya apa? Talwihan. Isyarat itu bahasa isyarat. Wih banyaknya gasnya. Nah begitu maksudnya. Banyaknya abunya sini. Berarti banyak dia masak. Kalau banyak masak berarti banyak makan. Sebenarnya dia mau bisa bilang banyak. Ini orang dermawan karena banyak yang makan. Tapi diisyaratkan dengan kata yang jauh. Paham kan? Itu disebut talwihan. Qala syarih rahimahullah yaqulu rahimahullah al-kinayatu in kasurat fiha al-wasaitu summiyat talwihan wa ma'rufun anna al-kinayata lafzun urida bihi lazimu ma'nahu wa hadha al-lazimu qad yakunu qariban wa qad yakunu ba'idan wa idza kana ba'idan fal kinayatu talwihun li'anna al-insana la yafhamul ma'na illa min bu'din fahuwa kal mulawwihi biyadihi min ba'idin walihadza summiyat talwihan. Baik, berkata penulis rahimallah, kinaya kalau banyak padanya wasaid perantaranya dinamakan talwihan. Dimaklumi, ma'ruf, kinaya itu kan lafaz yang diinginkan dengannya keharusan dari maknanya. Dan yang keharusan dari maknanya ini kadang dekat, terkadang juga jauh. Kalau dia jauh maka kinaya itu disebut talwi. Karena seorang tidak akan memahami makna kecuali dari jauh. Ya kan? Tidak memahami makna kecuali dari jauh. Maka dia kal mulawwih. Dia seperti orang yang berisyarat menunjuk dengan tangannya dari jauh. Oleh karena itu dinamakan apa? Talwihan. Summa qala mislu dzalik huwa katsirur ramadi ay karimun fa katsirur ramadi kinayatun anil karami lakin hadhihi kinayatu talwihun li'anna al-wasa'ita fiha katsirun fa inna kasratar ramadi tastalzimu kasratal ihraqi li'anna al-hataba idza uhriqa sara ramadan wa kasratal ihraqi tastalzimu kasratat tabakhi wal khubzi wa kasratahuma tastalzimu kasratal akilina wa kasratal akilina tastalzimu kasratat difani wa kasratat difani tastalzimu karoma li'anna an-nasa la ya'tuna duyufan illa indal kurama'i. Baik. Kata beliau seperti contoh ini. Kathirur romat, yaitu dermawan. Kathirur romat itu kinaya dari kedermawanan. Akan tapi ini kinaya namanya talwi. Karena wasaidnya, pengantarnya sangat banyak padanya. Iya kan? Gimana itu sangat banyak?
Ya lihat kajiannya. Banyaknya abunya mengharuskan banyak yang dia bakar. Karena kayu jika dibakar akan menjadi abu. Dan banyaknya pembakaran mengharus banyak dia masak. Dan banyak roti. Dan banyaknya keduanya mengharuskan banyak yang makan. Dan banyak yang makan mengharuskan banyaknya tamu. Banyaknya tamu mengharuskan dia dermawan. Karena orang-orang tidak akan datang. Ya, dalam keadaan bertamu kecuali di sisi orang yang dermawan. ثم قال إما البخيل Amma. أما البخيل الذي فإذا طلب منه مالا مثلا فسيقول اذهب إلى المسجد يدفع لك فلا ينزل عليه الضيوف لبخله وإنما يأتون الكريم الذي يدخلهم بيته فيطعمهم ويكرمهم إذن كثرت اللوازم في مثال السابق وإذا كثرت اللوازم فهي تلميح وضدها تصريح فلو قلت فلان كريم لكفى عن هذا كله لكن الكناية تؤد من باب تجميل اللفظ وتشوف النفس لها فإنك تجد فرق بين قولك فلان كثير الرماد وفلان كريم فالجملة الأولى لا شك أنها أشد في تهييج النفس لوجود الكناية. Baik, kalau begitu kata beliau, adapun orang yang kikir yang kalau diminta kepadanya harta misalnya, maka dia akan berkata ke masjid, dia akan berikan padamu. Ada orang datang ke rumahnya, ke masjid, kami minta yuk. Untuk orang kikir, dia akan bilang ke masjid, mereka akan kasih kamu. Iya. Maka dia tidak akan masuk tamu padanya karena kikirnya. Ya, berarti tamu-tamu itu akan mendatangi orang yang dermawan yang akan memasukkan mereka ke dalam rumahnya sehingga memberi mereka makan dan melayaninya. Kalau begitu, banyaknya hal-hal keharusan dalam contoh yang telah lewat itu menunjukkan apa? Bentuk nanti talwihan. Ya, kalau begini maka dia begini, akan begini. Iya kan? Banyaknya baru sampai ke situ. Dan banyaknya lawazim keharusan itu disebut apa? Talmih. Lawannya tasrih. Kalau tasrih itu diucapkan dengan langsung. Nah, diucapkan dengan langsung. Misalnya kamu pulang dulu ke rumahmu, ke rumah orang tuamu. Ini namanya kinayah dari talak. Daripada jauh orang, saya talak kamu. Itu namanya apa? Tasrih. Sorry. Jelas ini lawannya. Falakulta fulan karim. Selesai masalah. Lakafa itu sudah cukup. Fulan itu karim. Selesai. Itu namanya sorry. Lakafa an hadha kulli. Maka itu akan mencukupi ini semuanya. Daripada dikaji. Banyak abunya. Banyak abu karena banyak kayu. Banyak kayu karena banyak roti. Banyak roti berarti banyak makan. Banyak makan berarti banyak tamu. Banyak tamu berarti mulia. Paham maksudnya? Kalau dia bilang begini, fulan karim. Selesai masalah. Paham ini kan? Selesai masalahnya. Akan tetapi kinayah itu kan, kenapa orang ikut ucapkan kinayah? Kinayah itu dihitung dalam bab tajmilul lafaz. Mengindahkan lafaz. Kan kalau dibilang, kamu saya talak. Baik. Nah, tapi saya antar saja kamu dulu ke rumah orang tuamu. Maksudnya halus. Artinya kalau diantar ke rumah orang tuanya, berarti dia tidak akan datangi. Kalau dia tidak datangi, berarti bukan istrinya. Kalau bukan istrinya, berarti talak. Maksudnya ini.
Dah, paham Ahmad? Begitu. Yang mereka katakan. Jadi ini kinaya ini tajmil lafaz. Ya itu dibilang di balago. Kenapa dia dibahas di balago? Ya itu. Balago itu kan sesuatu yang mengindahkan lafaz. Ya mengindahkan lafaz. Watashawusun nafsi ilaha. Dan menyebabkan jiwa itu ya ingin merindukannya. Fa innaka tajidul farqa baina qaulika, sesungguhnya kamu akan mendapatkan perbedaan antara ucapanmu fulanun katsirur rahmat dan fulan karim. Beda tak? Jumlah ula tidak diragukan itu asyaddu tahyijin nafs. Jumlah yang pertama katsirur rahmat itu lebih membuat jiwa itu apa? Penasaran, jiwa itu ingin ya tahu tentangnya. Ya, kenapa? Liwujudi al-kinaya. Beda kalau bilang fulan mulia, selesai. Orang yang mendengar langsung paham. Jelaskan. Kemudian berikutnya. Tsumma qala walau qala qailun afala yakunu qawluhu tastalzimu kasratal akilina kinayatan an kasrati ilatihi wal jawabu na'am hadza jaizu ay yakuna kadzalik lakinna adatal arabi annahum la ya'nuna bi kasratil akilina kasratal ailati wa innama yuriduna bi kasratil akilina kasratat duyufi wa kasratud duyufi tadullu alal karami wal khulasatu annahu idza kasratil wasaitu fil kinayati fa innaha tusamma talwihan ma'khuzatun min lawaha biyadihi min lawaha biyadihi idza asyara min ba'idin. Ini maknanya. Selesai sampai situ dulu. Kalau ada yang berkata, bukankah ucapan mengharuskan banyak yang makan itu kinaya juga dari banyaknya keluarganya? Itu bisa saja tak? Iya kan? Berarti tetap namanya kinaya, tapi apakah bisa yang diinginkan dengannya adalah banyaknya keluarganya? Oh anaknya 10, nah masing-masing anaknya sudah menikah, punya anak 10. Kan? Maksudnya kan berarti ini banyak apa? Banyak keluarganya. Bukankah itu yang diinginkan jawabannya? Iya bisa. Bisa. Ini boleh. Seperti itu maknanya. Akan tapi kebiasaan orang Arab, mereka tidak maksudkan itu. Ketika mereka bilang banyak yang makan, mereka tidak maksudkan banyaknya keluarganya. Banyaknya ailah, anggota keluarganya. Tiada lain mereka inginkan adalah dengan banyak yang makan, maksudnya banyaknya tamu. Ya keluarga tidak dibilang tamu. Keluarga tidak dibilang apa? Tamu. Dan banyak yang tamu menunjukkan dia dermawan. Berarti kesimpulannya, jika banyak pengantarnya baru sampai ke makna yang diinginkan, maka ini namanya talwihan. Diambil dari kata lawahal biyadih. Kalau dia berisyarat dari jauh. Kalau dia berisyarat dari jauh. Paham kan? Adapun kalau sedikit wasaitnya, itu nanti namanya romzan. Itu nanti insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.